Tengah host. Nah, kasih di tengah. Kalau dia tidak bahas kata shalom, langsung turunkan. Oke, tunggu dulu. Selesaikan dulu dua menit. Nggak bisa. Ini adalah perkataan. Datanya dari translator, bro. Datanya dari translator, bro. Datanya yang bener dong. Masa data translator bikin malu loh. Damai sudah. Masa translator dipakai data gimana sih? Bikin malu loh. Ayo, dari mana Kristen penyembah manusia ini ngambil kata shalom? Diam dulu, gak usah terpuncak kali. Saya tanya, dari mana kau rampok kata shalom? Diam dulu. Oke, damai sejahtera beserta kamu dalam bahasa Arab ini salam ala. Kasihan kamu. Ini datanya. Yang ditanya Google Translate datanya. itu adalah kata shalom dari Romawi, itu ada nggak Bang Billy? Ada nggak Billy? Diam dulu. Yang ditanya Guru Dajuma itu soalnya Billy. Assalamualaikum. Yang ditanya Guru Dalam bahasa Arab. Bil, Kalau bahasa Ibrani, kalau bahasa Billy, kalau bahasa Yunani apa Bil? Yunani apa Yunani? Shalom alaikum. Kalau Yunani apa Yunani? Oke, Itu salam jamak apa alaikum. mufrad? Bahasa Itu Ibrani. jamak apa mufrad? Tetapi tidak. Itu jamak Ya, apa Itu mufrad? bahasa Ibrani itu. Bahasa Uzbekistan. Itu Uzbekistan. Yang kita tanya, Kalian ini memang kacau. agama Ini Kristen. dalam bahasa dalam bahasa Pakistan. Bahasa itu yang kita tanya. Diam Shalom dulu. itu dari mana? Shalom Diam dulu. Udah, oke. Assalamualaikum. Host, turunkan. Oke. Host, turunkan aja, host. Sudah lihat kan? Kalian Turunkan. Turunin aja. Kau turun, Bill. Ya. Kau turun, Bill. Kau mending kau masuk kamar mandi, kau onani, keluar airnya kau minum supaya otakmu berfungsi. Mana tahu dari spermamu sendiri nutrisi bisa masuk ke otakmu. Yang ditanya dari mana penyembah manusia Kristen ini mengambil kata shalom? Sederhana kan? Juma, kau Iya, dari kan? mana ambil kata assalamualaikum Juma? Jawab orang kita. Indonesia. Jawab kita. Kau orang Indonesia. Dari Quran lah. Dari Al-Quran lah. Siapa yang bilang ini? Aduh, parah. Kau Kasih kan orang parah. Indonesia Juma. Wassalamualaikum Ibrahim. Hei, dari Al-Quran lah. Kau bukan orang Indonesia Juma. Kau bukan orang Arab Juma. Kau orang Indonesia. Ya, kamu gila aja ya sendiri, jangan ngajak aja Al-Quran kau. kami. Al-Quran kami bahasa Arab. Ya Nah, udah. kitabmu juga bahasa Yunani. Dari mana kau dapat kata shalom? Dari mana kau ambil kata shalom? Dari mana? Dari mana kau ambil assalamualaikum? Dari translate. Kasihan. Bawa-bawa isu. Sekarang Kirain datanya valid. assalamualaikum Juma. Kirain datanya valid. Rupanya translator dibawa. Assalamualaikum itu adalah dari Al-Quran. Ya udah, Itu dari jadi- tradisi kami, Ya dari udah. baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan petunjuk wa isa huyitum bitahiyah. Itu jelas itu. Ya udah. Wahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha apa? kana Dari ala Yahudi, kulli shay'in apanya? hasiban. Ini ada petunjuk di Udah sama, Al-Quran. kan? Nah Kita sekarang kan sama-sama orang Indonesia. Hei, Juma. yang saya tanya, dari mana kalian rampok kata shalom? Jawab. Dari mana kau rampok assalamualaikum? Sama itu. Kasihan. Kau orang Indonesia Juma. Bukan. Kalian orang menggunakan Indonesia. kata shalom itu untuk nyamar-nyamar seperti domba. Shalom alaihim. menyamar-nyamar seperti Yahudi Arab, ini Juma. pasti. Kau menyamar-nyamar seperti Arab. Shalom alaihim. Ih, pasti orang Yahudi ini. Itu bahasa Shalom Arab, alaihim. Juma. Kau orang Ujung-ujungnya Indonesia, Juma. yang mereka tahu cuma dua kata itu. Shalom alaihim. Itu aja dua kata. Kau orang Indonesia Oten. Juma. Juma. Kemana-mana pergi, shalom alaihim. Kau Kita pun tunggu kemana-mana terusannya pergi, apa lagi nih assalamualaikum. yang dia mau Apa bilang. dong? Ternyata bahasa Indonesia lanjutannya. Palsu, nyamar-nyamar, dasar Mau serigala. Indonesia, mau Inggris, mau Amerika, mau Yunani, Al-Quran kami itu tetap bahasa Arab. Hei, Hei, Dasar nyamar-nyamar. itu. Shalom alaihim, ya dianggap assalamualaikum Yahudi. dari mana kau dapat, Juma? Juma, kau dapat assalamualaikum dari mana Juma? Saya Kau orang tanya Indonesia, sekali Juma. lagi, Pak, kita menggunakan assalamualaikum itu sudah
tradisi sejak Islam itu ada. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sudah mengucapkan kata itu. Nah sekarang yang saya tanya samamu, yang saya tanya samamu, yang saya tanya samamu, agama Kristen itu dari Roma. Kenapa Kristen gunakan kata shalom? Curi dari mana? Assalamualaikum Juma. Curi dari mana kata shalom Curi itu? dari mana kau assalamualaikum Juma? Parah. Turunkan. Sampah memalukan. Saya tanya samamu, kalian onani aja, cairannya kau minum supaya otak kalian itu bisa berfungsi. Pertanyaan sederhana, dari mana kalian mendapatkan kata shalom? Dari mana, wahai oten-oten? Jawab itu. Ini pertanyaan sederhana. Datang-datang, shalom alaihim. Kaget kita, Masya Allah. Ini saudara kita ini. Dari Yahudi, orang Israel ini, orang Palestina. Oh, penutur katab Ibrani, shalom alaihim. Wah, begitu kita tunggu, ternyata cuma 2 kata itu. Aduh, kasihan sekali ini oten. Kok biar dari pengucapan aja kalian nyamar? Gimana bisa ajaran punya dikatakan ajaran benar, semuanya serba nyamar-nyamar. Kitabnya dibungkus dengan perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Apa? Tuhannya dipakai dibungkus dengan nama Tuhannya umat Islam. Kapan kalian bisa sehat? Kasihan sekali nih orang-orang Kristen ini. Coba kalian belajar lagi, atau ada yang tadi, praktikkan yang tadi. Ya, coba kalau ada oten sini yang bisa jawab, dari mana Kristen agama Yunani ini mendapatkan kata shalom? Silakan. Bukan oten, Kanda. Jadi apa Dan? Coten. Oh, coten. Aduh. Arab kali ya, karena Allah itu cuman paham bahasa Arab. Sementara kamu cuman tahu umat Arab. Yesus bisa nggak? Yesus bisa nggak bahasa Yunani? Yesus bisa nggak bahasa Yunani? Yesus bisa nggak bahasa Yunani? Yesus bisa nggak? Bisa dong. Nah, coba mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana Yesus berkata dalam bahasa Yunani. Yunani selama. Di mana? Ya kalau datanya sudah jelas. Di mana? Wah, di mana? Di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Di mana? Cuma di mana? Itu cuma umat lah. Kasihan. Al-Quran surah Ar-Rum mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua bahasa. Kasihan. Data fakta. Allah itu orang 2 mulut Bunda. Yang atas sama yang bawah turunin aja. Nah ini. Turunkan. Ini monyet betina ini turunkan. Pemakan babi ini turunkan. Pemakan Penyamar babi dia. penyembah nonot ini turunkan. penyamar dia. Itu rambutnya aja sebenarnya nggak kuning, dikuning-kuningin. 2 mulut itu soalnya, makanya banyak omong. Banyak babi dalam tubuhnya, Dek. Makanya mengok kayak gitu. Al-Quran menarasikan, dengarkan wahai kalian penyembah manusia, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa manusia, menciptakan perbedaan warna kulit. Ini Allah yang menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Dalilnya jelas, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Masih mau kau datang besok? Sekarang mana bukti Yesus itu bisa bahasa Yunani? Nggak ada. Artinya apa tadi itu? Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran daripada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala perbedaan bahasa. Coba. Nah, Yesus, apa yang diciptakan Yesus? Di mana Apa? awal mula perpecahan bahasa itu? Apa yang diciptakan Yesus itu dulu?
Apa yang diciptakan Yesus? Apa? Dulu kan awalnya satu bahasa. Dijelaskan Apa yang diciptakan? kenapa tiba-tiba menjadi banyak bahasa gitu loh. Lah itu ada penjelasannya di kitabnya orang Yahudi. Enggak, aku nggak tanya di kitab Yahudi, tanya di kitabmu aja bro. Nah ini sudah jelas ini. Allah yang menciptakan segala perbedaan bahasamu. Ya. Jelas ini. Di mana? Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian ambil atau di dalam kitabmu sendiri yang dari Roma itu yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala bahasa? Mana? Oh ada itu. Mana? Tapi jawab Mana? dulu. Mana? Jangan menjawab pertanyaan. Mana? Ini saya sudah jawab. Ini saya sudah jawab. Ini dalil sudah ada di matamu. Kau dengar kan? Ada kuping kau. Nah ini dalilnya. Allah yang menciptakan semua perbedaan bahasamu. Terus? Di mana terciptanya, terwujudnya di mana? Kau jawab dulu mana dalilnya untuk mengimbangi dalil saya ini, Hanso. Oh. Mana dalilmu? Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Mana? Silakan. Kentut aja Yesus nggak bisa tahan kok dia. Oh, ciptaan bahasa. Itu kan peristiwa di Babel kalau di Peristiwa di Babel. Saya tanya bukan itu, Hanso. Makanya jangan kelamaan nyembah manusia kau. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhanmu Yesus yang unyu-unyu itu menciptakan seluruh bahasa? Mana? Yesus itu kan Allah itu sendiri bro. Ya makanya aku tanya mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa? Mana? Oke. Pasti mau nyamar lagi jadi Yahudi ini. Pasti mau nyamar jadi Yahudi. Nyamar. Iyalah, paling kitabnya Yahudi yang kau ingin tampilkan terjemahannya. Ya memang Coba. itu. Ya memang itu. Iya. Kasihan. Aduh, parah. Yang saya minta Tuhanmu bro, Tuhanmu produk Paulus yang saya minta, bukan kemudian Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang saya tanya Tuhan produk Paulus yang dijual ke Roma, Yesus atau Yesus. Mana dalilnya dia yang menciptakan seluruh bahasa? Kan kau menuhankan dia karena kamu menganggap dia Tuhan. Nah mana Jadi buktikan? Apa? Yesus Kitabnya itu Yahudi. Yesus kan Alfa dan Omega. Ya. Tunggu dulu, jangan ketawa. Aduh. Wah, Alfa Ada dan Omega unsur. apa artinya Alfa dan Omega? Yesus lah yang awal dan yang akhir. Alfa itu Kejadian. berasal dari abjad A Yunani. Apa artinya A? A itu Alfa. Ya artinya Alfa apa? Yang Kenapa ya teman-teman noten ini lucu-lucu ya? Alfa itu adalah huruf abjad Yunani huruf. A. artinya Alfa. Aku Alfa. Alfa dan Omega. Apa yang itu? awal AO. dan yang akhir. Ya. Bukan O, itu bukan O. Itu seperti O tapi bukan O. Omega. Ngapa tanya di situ Simbol. Omega? Omega. Simbol. Itu simbol. Simbol Bukan apa? Kalau Seperti- awal itu bahasa Yunaninya arke. Ya. Terus apa hubungannya dengan A? Itu kan simbolis bro. Ya. Pandai-pandaian. Aduh. Pingin kali lah anak orang jadi Tuhan, jadinya AO juga dijadikan sebagai awal. Padahal awal itu arke dalam bahasa Nah, Yunani. aku udah jawab ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai Nah, itu kan udah gue bilang kan pasti ngambil Tuhannya. Bang Henzo mau tahu nggak asal Alfa dan Omega itu dari mana? Iya, silakan kalau bro. Boleh saya tunjukin Bang Zuma? Silakan. Aduh, parah. Boleh besarkan nih. Jadi kalau kita buka Stellar House Publishing, ini website pagan ya. Di sini ada dewa Dionysius. Dionysius ini detailnya lahirnya 25 Desember, Winter Solace. Habis itu nih, saya translate aja ya. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, dan Alfa dan Omega.
Ini dari Pagan ya? Pagan. Silakan dilanjut. Muhammad menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yesus yang menciptakan Yesus. Mana Muhammad menyembah Yahweh? Muhammad menyembah Tuhan di Mekah kok. Ini orang sakit Bang Cuma. Mana buktinya Bang Cuma? Ini orang sakit Bang ini, Cuma. udah Dewa Hajar Mana kemarin buktinya? dia itu. Sudah Dewa Mana Hajar dia buktinya, kemarin, Bang orang Cuma? sakit ini. Hati-hati. Rasulullah Bang Muhammad Zuma. sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya Mesir. Iya, sekarang saya tanya dulu Bang Suma. Kita logika aja Bang Suma. Ya. Sejak kapan LSWT punya esensi 7.000 tahun sebelum Masehi? Saya tanya kamu. Kapan Maksudnya LSWT ada 7.000 tahun. sebelum Masehi? 7.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Kamu tahu apa? Esensinya mana? Tidak ada. Sekarang aja baru 2.000 kucuk, makanya kurangi makan Kucuk, tikus. Kamu anak kucuk, tikus, bodoh. Kamu kurangi Bodoh. makan tikus. Kamu bodoh. Ini yang menyebabkan kau 7.000. LSWT hadir ketika ada Al-Quran. Di Tirtawa bodoh. Hai. Tirtawa bodoh. LSWT tidak ada apa-apa. LSWT mu tidak ada apa-apa sama Yesus. Yesus Ya. tua mana dengan Maria? Hah? Yesus tua Muhammad mana? tua mana? Yesus LSWT tua mana daripada dengan Yesus? Maria? Kutanya kamu LSWT sekarang. tua mana daripada Yesus? Yesus Hah? tua mana Yesus dengan lebih tua Maria? daripada LSWT. Yesus lebih tua tinggi mana? daripada LSWT-mu. Yesus tua Hah? mana dengan Maria? LSWT tua mana dengan Yesus? Itu aja. Allah Mana yang Subhanahu wa duluan? taala tidak pernah Yesus dilahirkan. Yesus lebih dilahirkan. duluan. Yesus lebih duluan. Yesus dilahirkan. Allah Yesus tidak lebih pernah dulu daripada dilahirkan. Kasihan ini penyembah kulub semuanya. Oke, sahabat-sahabat, saya izin 10 menit dulu ibadah ya. Silakan dilanjut. Siap Guru Nda. Bang Jibril, monitor Bang Jibril. Siap, Abang. Nah, gimana? Ya. Ya, gimana kabarnya Bang Al Ayubi? Baik, saya dengar dari tadi. Sorry, gimana kabarnya Bang Jibril? Salah nanya saya. Disapa dulu ada Kak Ruth ini, ayahnya Al Ayubi nih. Ayang. Oh iya, selamat malam Kak Ruth. Nggak salah. Enggak lah, saya di Belanda kok. Masih terang. Enggak. Saya di Belanda. Saya di Belanda. Saya di Belanda. Masih Kristen. Gue di Australia. Nah, di Australia ya beda lah. Beda lah, makanya saya ngomong selamat malam. Gimana Bu, masih menyembah anak orang Bu? Siapa yang saya sembah? Yesus. Bukan Yesus ya? Langsung diskak Siapa? aja. Bukan Yesus ya? Kamu sembah siapa? Hah? Saya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Wujudnya sekarang apa? saya tanya Bu. Bu, sekarang saya tanya Bu. Wujudnya apa? Bu, sekarang saya Wujudnya tanya apa? Bu. Sifatnya apa? Bu. Apa yang dia buat? Loh, Allah bisa menghidupkan, Apa yang mematikan, dia buat? menghidupkan Apa yang lagi, dia buat? mematikan lagi. Apa yang Allah dia bisa itu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 28. Sekarang saya tanya Bu, apakah Yesus, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Bu, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Jawab Bu. Yang diciptakan Yesus apa Bu? Bu, yang diciptakan Yesus apa? Hah? Apa Yesus? Anu ya? Yesus menyusui nggak Bu Yesus? Kurang pintar tuh baca dulu ya. Bu, Yesus menyusui nggak? Ini perempuan muka sama pikiran sama gitu loh, jeleknya. Kotor ya. Kirain berilmu, nggak taunya Nggak kucuk bisa, gini. Bang Andi, dia nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa. Bang Jibril nggak bisa dia. Huruf begitu kok. Gue nggak label. Ya, Yohanes idiot. Gimana sih? Yohanes idiot. Idiotai. Enggak, kalau mau diskusi, kita diskusi aja Bu. Jangan seperti itu. Mari kita buka tema. Apa yang mau kita bahas dengan Mas Ardi? Silahkan. Apa mau dengan saya Bu? Saya ajak kawin juga nih orang nih. Ayo Bu. Ngomong beladuren. Gimana Tuhan Ibu aja keluar dari belahan itu? Dewa Bang, gini ya, aku cerita dikit boleh ya? 3 hari yang lalu aku ditarik nih sama Kak Ruth nih masuk ke roomnya katanya. Silahkan kamu bertanya kepada saya katanya. Ya, petantang-petenteng dia. Saya tanya 1 kali langsung pingsan dia. Si Kak Ruth ini. Aku tanya 1 kali langsung pingsan dia.
Iya, belum ditanya udah kabur kan Bang. Aduh. Bang Ali Yubi buka kartu sih. Kan dia langsung dejavu ketemu Bang Ali Yubi lagi kemarin ditanya pingsan gue. Ini gitu. ada Hansu ini. Hansu lanjutin dong. Hansu, apakah Yesus menyusu? Ya, betul. Tuhan menyusu. Betul. Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan. Itu kan kemanusiaannya, bro. Iya, Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan, betul. Ya, Berarti Tuhan menyusu kepada manusia. betul. Apa ini? Hanya yang lucu, bro. Ini Tuhan apa manusia kok nyusu? Ya, manusia yang Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, masih ada Tuhan nggak? Masih ada? Di atas masih ada Tuhan. Masih Nah, berapa persen yang menjadi manusia, berapa persen yang di atas? sama. Sama. Kalau 100% menjadi manusia, berarti tinggal berapa persen yang nggak menjadi manusia? Ukuran ilahi tidak bisa. Mulai ukuran ilahi dia. Saya mau tanya sekarang, kalau 100% Tuhan menjadi manusia, sisanya berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Itu kan perhitungan manusia, bro, arti. Oh, berarti nggak bisa didiskusikan? Itu kan sesuatu ilahi. Iya, saya tanya, berarti nggak bisa didiskusikan? Jadi Bang Ardi, dia kayak amuba, dia membelah diri gitu Bang. Iya, saya cuma tanya simple. Berarti ketuhanan Yesus nggak bisa didiskusikan, iya atau benar atau salah? Bisa tapi terbatas. Bisa tapi terbatas. Berarti kalau terbatas itu otak manusia nyampe nggak? Gak nyampe, bro. Nggak nyampe. Berarti Kristen khusus untuk orang-orang yang otaknya nggak nyampe, betul ya? Ya, betul. Nah, Berarti parah ini. Berarti ini berarti di agama Anda, berarti Anda memahami seutuhnya. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Anda kan memahami. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, iya, Tuhan Anda. Saya akan jelaskan nanti. Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Jawab. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau eksis secara konsep berarti bisa dipahami. Akan bilang tadi. Tapi kita terbatas. Ya itu namanya nggak bisa dipahami. Kan hanya sebatas itu yang kita tahu, bro. Lah iya. Bang Ardian jangan salah, izin bentar. Bang Ardian jangan salah. Kali ini saya bela si Hanzo, ya. Iya, gimana? Yang dia sampaikan itu memang betul, memang eksis. Nih, aku ceritain ya. Ada seorang wanita yang namanya adalah Handayani. Dia pada saat tidur tapi tidak tidur katanya, mimpi tapi tidak mimpi, ya, malam-malam didatangi sesosok laki-laki, ya, sesosok laki-laki yang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Katanya seperti itu. Dia didatangi Yesus. Waduh. Saya bela Hanzo nih ya. Oke, lanjut. Gimana Hansu kalau ada pernyataan kayak gitu tuh percaya nggak Su? Cari psikiater nggak sih? Dilihat dulu kesaksiannya ini ujung-ujungnya apa gitu kan? Kan ujung-ujungnya itu pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya. Gimana? Pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya gitu sih. Gimana? Yang diterima nggak? Mana bro? Diterima nggak? Orang kan berhak masalah dia valid atau tidak kan kita nggak tahu. Iya, yang saya nggak paham itu ada pokoknya Yesus Tuhan itu nggak bisa didiskusikan itu loh. Terus mau apa kita di sini kalau nggak diskusi? Ya, kalau Tuhan kita Islam itu bisa didiskusikan secara konseptualnya. Jadi orang Islam tuh paham konsep ketuhanan Islam tuh paham. Berapa Tuhan orang Islam? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'. Nah, selesai. Tapi kalau kita tanya Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ini secara konsep ya. Saya tanya secara konsep dulu. Bisa nggak konsepnya dipahami tuh? Aduh.
Bisa nggak? Bisa bro, bisa. Oke, bisa. Selesai. Kalau bisa berarti nggak. Bisa. Oke, sekarang saya tanya, kalau konsep ketuhanan dari Kristen bisa dipahami, sekarang saya tanya konsep ketuhanannya ya, saya nggak tanya entitas Tuhannya. Ketika Tuhan menjadi manusia, berapa persen Tuhan yang menjadi manusia? Tuhan berapa persen Tuhan? Ya, berapa persen Tuhan yang menjadi manusia itu berapa persen? Apa 50-50, 50-50 atau 100? Seutuhnya. Seutuhnya berarti 100%. Oke. Ketika 100% Tuhan menjadi manusia, sisa berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Elohim itu kan sifatnya ilahi, sifatnya kan roh. Iya, saya tanya. Sekarang saya tanya. Tuhan yang katanya roh itu kan menjadi manusia, betul kan? Nah, berapa persen Tuhan yang roh yang menjadi manusia itu? Seutuhnya. Seutuhnya. Sekarang saya tanya, berapa persen Tuhan yang katanya roh yang tidak menjadi manusia itu berapa persen? Ya, seutuhnya juga. Aku dan Bapak adalah satu. Berapa persen berarti? Total berapa persen tuh? Ya tidak bisa dibilang gitu. Nah, berarti secara konsep sudah gagal. Kan saya sudah bilang, secara konsep atau secara realitas Tuhan Anda itu, Anda bilang dua-duanya. Kita uji sekarang secara ilmiah. Ketika Tuhan Anda secara konsep yang Anda katakan bisa secara konseptual itu, kita uji konsepnya, gagal sampai sini. Nah, sekarang kita uji secara realitas. Apakah Tuhan Anda berwujud? Iya. Nah, apakah Tuhan Anda terbatas oleh ruang dan waktu yang berwujud itu? Untuk sementara waktu, enggak lamanya. Saya tanya, pada saat dia berwujud menjadi manusia, apakah dia terbatas oleh ruang dan waktu? Iya, betul. Apakah Tuhan Anda transenden yang berwujud itu? Iya, betul. Itu adalah Elohim itu transenden. Karena ketika menjadi berarti ketika Yesus ada di Nazaret, Yesus ada di Kuala Lumpur, Yesus ada di Indonesia gitu. Itu Elohim. Makanya saya tanya yang berwujud, bro. Hanso, yang saya tanya itu yang jadi daging itu loh, bro. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu transenden ketika menjadi daging? Secara ilahi, yes. Saya tanya yang berwujud, bro. Yang berwujud. Ya, dia di situ aja. Imanen kan? Yes. Ketika Tuhan imanen, terbatas ruang dan waktu nggak? Terbatas. Terbatas. Ketika terbatas ruang dan waktu, apakah dia maha hadir? Maha hadir. Yang maha hadir keilahiannya. Loh, kalau tubuh. Saya bahas Yesus, bro. Saya bahas Yesus daging. Biar jelas gitu loh. Bahas Yesus daging. Apakah Yesus daging itu maha hadir? Secara imanen atau daging? Kenapa sih susah banget jawabnya? Ya, Coba jawab dulu. Enggak. Apakah ketika Yesus menjadi daging itu Yesus imanen? Ya, imanen. Imanen. Apakah Yesus yang imanen itu juga transenden ketika menjadi daging? Untuk sementara tidak. Tidak. Ketika Tuhan tidak transenden dan Tuhan adalah imanen dan terbatas ruang dan waktu, sudah bisa dipastikan dia bukan Tuhan. Setuju ya, Jo? Enggak dong. Gara-gara gitu aja kita lanjut Bang Jibril atau yang lain. Udah capek nih, saya banting HP saya nanti, Jo. Udah yang lain. Bodrek dulu sama kopi katanya. Bang dikit aja dari Dewa. Tadi ente mengatakan Tuhan itu maha hadir. Apakah benar Tuhan itu maha hadir? Ya, ditanya sekarang ya, bro. Iya, yang sekarang deh nggak apa-apa. Iya, maha hadir. Maha hadir. Ada di mana-mana ya? Iya. Di neraka ada nggak? Untuk apa dia ke sana gitu kan? Saya nggak nanya untuk apa. Saya tanya di neraka ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti nggak maha hadir. Tuh gimana sih ente? Ini kalau misalkan ente jawab ada si malakama ini, nanti pertanyaan yang kedua, yang ketiga ente kepancing. Tapi karena ente sudah mengatakan Tuhan itu tidak ada di neraka, berarti kemahadirannya itu gugur. Baik, silakan. Gitu ya? Ini ada pasien akut nih, kami KJ nih. Tung ini. Apa? Tung. Iya. Tung. Kami KJ, pasien ini. Pasien akut juga ini.
Ya kami kaji gimana? Kalau Hansa terlalu lembut nih orang ini. Kami kaji. Su gampang ngalah sih Hansu. Iya, dia nggak mempertahankan. Kabur dia. Kabur dalam pelukan dia. Silakan kami kasih. Ini orang sakit juga ini, si Simon. Ini lagi naik langsung. Saya bukan sakit, kalian yang sakit. Tunjukkan dulu mana mujizat Allah-SWT-mu. Tunjukkan mana yang Al-Baqarah 28. Al-Baqarah 28. Allah itu nggak bermujizat, bro. Yang bermujizat itu nabi, yoi. Yang bermujizat itu nabi. Mana nabimu pemujizat? Nabi Muhammad mujizat mana? Ada Al-Qamar ayat 1. Al-Qamar ayat 1. Tidak ada. Al-Qamar ayat 1. Membela bulan. Loh? Membela bulan. Al-Qamar ayat 1. Loh, Membela bulan. loh kenapa nih orang? Aduh. Sakit ya? Apa tuh? Membela Sakit bulan. ya? Membela Mujizat bulan. Yesus mana? Mujizat Yesus coba Mujizat tunjukkan. menghidupkan orang mati, memberi Mana Mujizat. orangnya yang dihidupkan oleh Yesus? Mana coba tunjukkan. Ada di Alkitab, tinggal baca. Mana? Kalian Coba pintar tunjukkan. Alkitab. Tunjukkan Kalian orangnya pintar mana? Alkitab. Orangnya mana yang dihidupkan oleh buktinya? Yesus? Coba. Mana buktinya Muhammad membela bulan? Loh, coba buktikan. Mana mujizat Yesus mana yang katanya menghidupkan orang mati itu? Apa sih ketawanya kayak gitu? Apa sih? Apa sih ketawanya kayak gitu? Gak lucu Saya lu. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah. Tuhan mana di Mekah? Iya, apa sih keluar dari selama Apa sih ini orang? Tuhan yang mana bukan di manusia Mekah, itu. Tuhan yang tidak bisa dilihat itu. Tanggal muda udah stres, bingung gue. Iya, aduh jadi emosi. Mereka bertanya mukjizat Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan oleh Bang Ardian. Mereka percaya enggak percaya. Mereka bilang Yesus menghidupkan orang mati, katanya mukjizatnya. Buktinya mana Yesus menghidupkan orang mati? Buktikan dong. Kan seharusnya seperti itu. Oke, lanjut. Baik, coba ya Bang Simon ya. Bang Simon kan pernah diskusi sama Dewa. Tapi ternyata memang Bang Simon ini sakit. Obatnya terlalu penyakitnya sudah nyampe ke tulang-tulang itu, udah permanen itu bodohnya. Kalau bicara mengenai soal mujizat, ayo kita pakai timer. Naikkan lagi nggak apa-apa, tapi pakai timer ya kita ya. Dengan Dewa, kita berdua aja H2H dengan Dewa. Kita bicara mengenai soal mujizat. Itu udah kena LCD-nya bang. Itu udah kena LCD-nya. Dibenerin sekarang, besok rusak lagi. Dan juga pada saat silakan. Tadi kan dia bilang Allah bermukjizat. Allah itu mukjizat itu untuk ciptaannya ya teman-teman ya. Jangan sampai kepancing ya. Mukjizat itu untuk ciptaannya, bukan untuk Allah itu sendiri. Jadi nabi-nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah gitu loh. Jadi kalau Allah bermukjizat itu gimana ceritanya? Dia tanya aja udah salah gitu kok. Ya lanjut teman-teman. Baik, silakan Simon. Kalau mau pakai timer, kita gunakan timer. Kita bahas mujizat, jangan kemana-mana H2H dengan saya. Kalau misalkan berani, kita buktikan mujizat para nabi. Mujizat para nabi itu sudah tidak ada, semuanya sifatnya kontemporer. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semuanya sifatnya kontemporer dan tidak ada yang bisa kita lihat sampai hari ini. Ya, kita percaya mujizatnya Yesus. Beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Apakah ada saksi-saksinya di zaman sekarang? Saya berapa kali mengatakan ya kepada umat Kristen ya, andaikan Nabi Isa alaihissalam atau mereka kenal dengan nama Yesus tidak tertulis di dalam Al-Quran, wallahi 1% pun saya tidak akan percaya. 1% pun saya tidak akan percaya. Karena Nabi Isa tertulis di dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo buktikan mujizat sekarang. Nabi Musa, mujizat Nabi Musa punya tongkatnya bisa mengubah apa? Tongkatnya bisa diubah menjadi ular besar. Apakah tongkatnya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Sudah Allah angkat tongkatnya. Kalau misalkan tongkatnya masih ada, saya siap gadai mertua buat beli tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau misalnya ada. Tidak ada. Masya Hanya satu Allah. mujizat, hanya Masya satu mujizat Allah. yang ada, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itu adalah mujizatnya baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ayo kita buktikan. Betul. Niatnya mulia banget ya, kaget malah menggadaikan mertua ya.
Masya Allah, Masya Allah. Saya siap gadai mertua bener buat beli tongkatnya Nabi Musa. Kalau masih ada. Bang Jibril, semoga mertuanya nonton nih. No, dia nggak nonton. Nggak ada dia. Dia paling kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling kenceng gitu kan, dia mukjizatnya apa kalau Yesusnya? Oh, bisa menghidupkan orang mati. Hanya menghidupkan, ya kan? Hanya menghidupkan. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan kembali, tidak bisa mematikan lagi dan nggak bisa menghidupkan kembali. Gitu loh. Coba kita kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kuasanya itu bisa menghidupkan yang awalnya nggak hidup, bisa mematikan dan membangkitkan kembali, mematikan lagi, menghidupkan lagi. Di surat Al-Baqarah ayat 28. Betul ya Bang Dewa? Lanjut gas. Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Kami percaya itu. Tetapi lihat faktanya ya, lihat faktanya. Ketika ente menuhankan yang namanya Yesus, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Sementara dia bangkit sendiri tidak bisa. Tidak bisa dia bangkit sendiri. Dia dibangkitkan sama Allah berdasarkan dari apa yang tertulis dalam Bible. Membangkitkan orang mati bisa, bangkit sendiri dia tidak bisa. Ini gimana ceritanya? Ternyata itu adalah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kan jelas di situ. Masa yang namanya Tuhan tidak bisa bangkit sendiri? Coba otak dipakai di situ ya. Jangan menuhankan, jangan ketika kita berdiskusi itu jangan membawa doktrin ke sini, jangan. Baca Bible, gunakan ayat, jangan pakai iman. Selama membaca Bible itu menggunakan iman, itu Alkitab pasti akan kalah. Anda sedang berperang sama diri Anda sendiri, bukan berperang sama kami umat muslim, bukan. Tapi Anda sedang berdiskusi dengan Yesus, ente sedang berdiskusi sama Paulus, ente sedang berdebat sama Bible ente sendiri. Ya. Silakan Bang Anso. Bantah ucapan saya. Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, tapi dia tidak bisa bangkit sendiri. Bantah ucapan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Dewa, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Udah terguncang dia, Bang Dewa. Ajaran bertentangan dengan akal kok itu mereka itu. Sejatinya Kristen itu bukanlah sebuah agama. Kristen itu adalah sebuah organisasi, di mana organisasi itu berubah menjadi bola salju, di mana bola salju itu makin membesar, dan akhirnya resmilah jadi yang namanya agama. Allah tidak pernah mengenal yang namanya Kristen. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim, yaitu Islam. Makanya di situ di Al-Quran dijelaskan. Dimit dulu dong, berisik gitu. Selamat siang. Nah, ya, siang. Gimana? Silakan. Apa keluhannya Bang? Iya. Apa keluhannya Bang? Pinggang aman Bang? Pinggang? Awalnya tuh kayak gimana itu Bang? Gejala awalnya nggak nyadar menuhankan manusia. Iya. Bagaimana dengan patung pasirnya? Patung pasir, bagaimana dengan apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Tidak ada Pak, tidak ada. Apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Gimana? Aduh Dewa. Apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Kamu bilang, oi tidak. Dia bilang, kemarin bilang, hanya dari tanah kita bisa membuat apa, membentuk apa patung. Ternyata dari pasir. Nah, tanah apa? Tanah apa dulu? Tanah apa? Jadi begini ya Ikhwanillah ya, berdasarkan dari pemaparan dia yang mengatakan kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kita bertanya kepada dia, tanahnya jenis apa? Kalau di Islam kan jelas, tanahnya itu tanah liat yang sudah kering. Ternyata berdasarkan dari pemaparan dari para ahli. Mohon izin ya, Bang Dewa, di bawah itu ada yang nulis gini, tolong yang di bawah kirim koin buat Dewa. Itu Ardi Hansyah Arif, itu bukan akun saya teman-teman.
silakan dilaporkan, silakan di-report. Di situ ada tulisan tolong yang di bawah kirim koin buat Bang Dewa, itu bukan saya, ya. Itu pakai foto saya, Ardi Hansyah Arief. Nah itu, tolong di-report sama-sama. Ya betul, report ya teman-teman. Lanjut Bang Dewa. Baik, kepanasan ya dia ya. Kita dapat koin kepanasan, sementara yang memberikan koin adalah umat muslim. Tapi dia yang kepanasan. Nggak usah ngasih koin ke saya, nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah begini kami gaje. Ketika ente mengatakan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, pertanyaannya tanahnya jenis apa? Silakan. Bisanya ketawa ya. Bisanya ketawa. Dari debu tanah. Tapi iya, yang saya tanyakan, ini jenis tanahnya tanah apa? Tanah lumpur, tanah lapindo, kalau di kejadian atau tanah apa? Debu tanah. Iya, tanahnya jenisnya apa? Tanahnya jenis apa? Hah? Jenis apa tanahnya? Loh, kalau tidak tertulis di kejadian nggak tertulis masa? Yang namanya tanah itu adalah kata-kata umum. Yang namanya tanah liat itu adalah kata-kata khusus. Nah sekarang di Al-Quran jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat. Ternyata berdasarkan dari pemaparan dari orang-orang peneliti, hanya tanah liat yang bisa dibentuk menjadi patung. Sementara ente mengatakan dari pasir juga bisa. Apakah dari pasir bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Nah setelah ente mengatakan dari pasir, pertanyaan gua, apakah Nabi Adam diciptakan dari pasir? Kamu kembali lagi ke pasir. Baik. Sekarang kamu kembali lagi ke pasir. Oke, buka lagi. Tayangkan di ini. Ada nggak patung terbuat dari pasir? Coba kamu tampilkan. Buka. Ada nggak patung yang terbuat dari pasir? Tayangkan, lu pikir TV? Coba. Dia kan narasumber. Baik, Bang Jibril, bisa nggak Bang Jibril mencari apakah yang namanya pasir bisa dibentuk menjadi patung dan bertahan? Bisa. Bertahan. Dan masalah bertahan atau tidak bertahan, beton saja bisa saja tidak bertahan karena dia makan usia. Yang penting dia bisa berbentuk jadi patung. Memang Nabi Adam diciptakan dari beton. Dari beton. Loh. Kan yang penting bisa berbentuk jadi patung, bro. Iya, tanah apapun bisa. Cuma pertanyaannya bisa bertahan atau tidak. Bisa dibentuknya kokoh atau tidak. Kalau dari tanah liat itu bisa kokoh. Nah, masalahnya di situ. Yang penting bisa berbentuk. Masalah kokoh atau tidak itu urusan lain. Oh, urusan lain. Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Ya. Baik. Kalau misalkan tidak bisa. Oke, kita kembali ke topik penciptaan. Oke? Baik. Kita kembali ke topik penciptaan. Saya tanya, manusia yang diciptakan dari tanah siapa saja, dan manusia yang diciptakan dengan segumpal darah siapa saja? Coba jelaskan. Baik, menurut ente nih ya, kepercayaan ente, apakah hanya Nabi Adam saja yang terbuat dari tanah dan debu? Kalau menurut saya, versi saya ya, bukan versimu. Namanya kata penciptaan itu berarti mengubah dari yang belum ada menjadi ada. Oke? Pertanyaan saya, apakah hanya Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah? Pertanyaan saya, tolong nyambung. Apakah hanya Nabi Adam saja yang terciptakan dari tanah dan debu? Ya, Adam, manusia pertama. Apa ada yang lain tidak yang diciptakan dari debu? Debu dan tanah. Manusia dengarkan, definisi penciptaan adalah dari yang belum ada menjadi ada. Enggak nanya definisi, bos. Yang saya tanya di sini, apakah hanya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah? Makanya kalian mutar-mutar, karena kalian definisi penciptaan itu banyak sekali loh. Apakah hanya Nabi Adam alaihissalam saja? Dengarkan dulu. Apakah handphone yang sudah ada? Saya nggak nanya handphone. Dari kemarin ente bilang handphone terus. Coba. Pasang kuping ente. Pasang kuping ente. Apakah di dalam ajaran ente, apakah hanya Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah dan debu? Saya tanya. Hah? Cukurukuk.
Halo. Iya, Manusia apakah pertama yang diciptakan dari tanah. Adam? Hanya Adam saja. Ada yang lain tidak? Ya. Yang lain ada Tidak tidak? ada. Tidak ada. Benar tidak, Tidak ada. Benar. Bang Jibril, Tidak ada. tolong dibuka Ayub 10 nomor 9. Ayub 10 ayat 9. Suaranya Bang Jibril gede banget ya. Gimana? Ngeri gede, mantap. Waduh. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Siapa Nah, itu? gimana? Ya siapa itu? Kiu cukurukuk cukurukuk. Ingat ya, pernyataan Empok dia tadi jeru. mengatakan Empok jeruk. Dia ketawa dia. Kok aneh? Kiu cukurukuk Kau tahu itu? cukurukuk. Kau tahu itu siapa yang berbicara? iya siapa yang Kau berbicara? tahu itu siapa yang berbicara? Iya Siapa? Ih, bisa Ih, ketawa dia. Ada kerja. Yang ngomong siapa tadi kami kasih? Enggak, menurut kami kasih yang ngomong siapa tadi? Rusak. Iya, jawab kami kasih. Menurut Bang kami kasih yang ngomong tadi siapa? Yang ngomong apa? Iya, yang ngomong itu tadi loh di Ayub 10 ayat 9. Itu yang ngomong siapa tadi? Apakah Nabi Adam ataukah Ayub? Jangan dikasih tahu. Ataukah Jangan dikasih siapa gitu? Ini kan ini kan Oh, dia nggak tahu dia nggak tahu. Ketawa dia. Kiu Kopla. kau tahu. Kamu tahu nggak apa artinya itu? tahu. Coba Apa artinya? Tahu nggak apa artinya? Apa artinya? Apa? Apa artinya? Itu menciptakan tentang karya Allah, menciptakan Aduh. Sakit nih orang. Kayaknya sakit nih orang. Canda mulu. Kasihan dia. Dosisnya kurang gede kayaknya. Dosisnya kurang gede obatnya Bang Jibril. Kasih dosis yang gede. Aduh. Rusak. Ini LCD-nya udah kena nih bang. Jadi kalau dibenerin malam ini, besok begini lagi. Ini dosisnya harus dari Gurunda ini. Dewa. Iya. Sekarang saya tanya. Siapa manusia yang diciptakan dari tanah di Al-Quran? Siapa yang Itu jawab tadi ayat itu siapa yang nulis, woi? Sudah Siapa? Ayub. Siapa? Itu ayat yang bercerita tentang Ayub. penciptaan Tuhan. Ayub. Ya. Ayub, antum muslim atau ini? Oke, sekarang saya tanya. Woi, di antum mestinya namanya Job, bukan Ayub. Ya. Woi, Sekarang saya tanya. kok tiba-tiba? Siapa manusia yang diciptakan dari tanah di Al-Quran? Dan siapa yang diciptakan dari segumpal darah? Ayo. Iya, itu saya tanya dulu. Jawab. Tadi pertanyaan tadi kan belum beres. Menurut ente, Tadi kan saya bertanya duluan, tapi kamu Iya. langsung bertanya ke saya sudah jawab. Iya, makanya itu saya kalian. nanya. Itu apa? Saya nanya kepada ente. Ente tadi pernyataan ente mengatakan bahwa hanya Nabi Adam yang terciptakan dari tanah dan dari debu. Betul tidak? Betul? Ada nggak tertulis di situ? Dengarkan ya. Dengarkan dari dia telah menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia. Beda dengan dia telah menjadikan. Beda. Beda kalimatnya. Adam dijadikannya dengan apa? Menciptakan itu berarti awal mula. Adam dijadikannya dengan apa? Tanya kamu dulu. Makanya saya tanya Adam Anda, diciptakannya dari tanah apa? Manusia Dari diciptakan. tanah. Manusia, kamu jangan bolak-balik. Alhamdulillah, Manusia yang amin. diciptakan dari tanah, lihat di Al-Quran siapa saja. Yang diciptakan dengan segumpal darah siapa saja. Baik. Ayo. Baik. Di dalam Al-Quran hanya Nabi Adam saja. Nah sekarang di dalam Bible, siapa manusia yang diciptakan dari tanah? Siapa? Siapa manusia yang diciptakan dari tanah? Yesus. Sekarang
Ya, siapa? Kamu kok Apakah hanya bolak-balik, Nabi Adam bolak-balik saja? lagi? Apakah hanya Nabi Adam Sekarang saja yang pertanyaan diciptakan saya, dari kamu- tanah? Kamu sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya di Al-Alaq ayat 2 ini. Ini Dia jawab telah menciptakan dulu. manusia dari segumpal darah. Ini siapa Jawab manusia yang dulu. diciptakan dari segumpal darah ini siapa? Jawab Jangan dulu. lari-lari. Kamu di sini banyak narasumber kok. Kamu baku-baku lah. Iya, jawab dulu. Ada guru. Ketika ente tadi mengatakan hanya Nabi Adam alaihissalam saja yang diciptakan oleh Allah dengan Manusia tanah. yang diciptakan dari segumpal Nah, darah. sebentar. Saripati tanah. Darah itu juga merupakan dari saripati tanah. Hei, jangan lupa itu. Nggak akan bisa, Pak Arif, orang kayak gini nggak akan bisa nyampe. Dijelasin bagaimanapun juga. Oke. Penciptaan. Dengarkan. Awal mula penciptaan berarti merubah yang belum ada menjadi ada. Atau apakah setelah orang jadi manusia dinamakan penciptaan lagi? Hah? Baik. Setelah Tadi ada ente manusia, mengatakan apakah dinamakan kepada penciptaan kami, apakah hanya Itu kan Nabi dia Adam tinggal saja? berkembang biak, bro. Apakah hanya Nabi Adam saja yang tercipta dari tanah dan debu? Ya. Oke. Hanya Adam saja. Oke. Yang tercipta dari segumpal darah siapa saja? Coba Ini sebutkan. saya tanya. Yang tercipta dari segumpal darah siapa saja? Ini yang Allah menciptakan. Apakah hanya Nabi Adam saja yang diciptakan sama Allah oleh tanah? Iya. Baik. Sekarang di Al-Quran Di dalam ada Ayub, tiga di dalam Ayub penciptaan. 10. Dari tanah. Baik, di dalam Dari Ayub Al-Qur- 10 nomor dari darah. 9. Itu dia hanya menceritakan. Dia hanya menceritakan kebesaran karya Tuhan. Di itu. ayat berapa? Di ayat berapa ketika ente mengatakan Ayub sedang menceritakan? Di ayat berapa? Di ayat berapanya? Di ayat berapanya itu? Itu kan dia hendak dicobai. Itu kan dia menceritakan karya Tuhan karena dia mau dicobai iblis. Di ayat berapa? Udahlah, kamu nggak Di paham ayat, itu. di ayat Sekarang saya berapa? tanya. Ayub menceritakan, Ya, Ayub kau baca menceritakan itu. Kau baca Baik, dari atas ke bawah. Baik, dari kau baca atas ke bawah ya. bawah. Ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayat berapa? Baca aja. Ya, sampai ayat berapa? Terlalu lama. Aduh, dewa kau masa kau sudah berapa tahun mungkin kau tidak bisa menjelaskan ini ya siapa Iya, di ayat berapa? Menceritakan di sini tidak ada Jawabannya kata-kata. gampang itu kami kaji. Al-Hajj ayat 5, coba baca. Al-Hajj ayat 5, coba kau baca di situ. Iya, coba jawab. Ya. Baca Al-Hajj ayat 5, baca. Apa? Al-Had ayat 5. Baca. Pak. Nggak bisa Bang Jibril, orang ini nggak butuh jawaban. Percaya sama Dewa. Nggak butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Yang penting jawabannya masuk akal. Ya udah kau baca. Masuk akal. Sambil teriak. Jadi ente pengen Baca keras-keras. Al-Hajj ayat 5, surat 22. Ikis. 22. Baca keras-keras. Ayat 5. Baca keras-keras. Oke. Lah keras-keras. Wahai manusia, benar. Jika kamu meragukan kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian keturunannya kami ciptakan dari setetes mani. Ini kan tanda kurung ini. Terus, baca terus. Nanti pertanyaan kau terjawab. Baca terus. Sabar ya. Saya tidak mau baca yang dalam kurung karena itu buatan manusia. Mana tanda kurung? Melakukan kebangkitan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian kemudian dari si tetes mani, lalu si gumpal darah, lalu si gumpal daging. Terjawab ya. Dengarkan dulu agar kami Gumpal darah tadi yang kau tanyakan itu referensinya ke ayat ini. Jelas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kan tadi kau nanya soal darah segumpal darah. Di ayat ini dijelaskan.
Jangan yang Hanu Bahlul. Dengarkan ya. Ah. Kita sepakat dulu. Enggak, kau baca ayat itu aja belum selesai. Ini fungsinya Oke. kami kasih bertanya ini karena tunggu aku mau tanya deh. Kami kasih ini bertanya itu karena tidak tahu atau karena ingin merendahkan Islam? Saya tanya. Bukan, karena begini Pak. Saya tanya, kami kasih bertanya ini karena tidak tahu atau ingin merendahkan Islam? Jawab. Jangan berpikir saya merendahkan. Berarti karena tidak tahu ya? Berarti karena tidak tahu, betul ya? Oke, karena begini. Enggak, bener nggak? Karena tidak tahu. Anda bertanya karena tidak tahu, betul nggak? Atau sudah tahu sebetulnya? Kalau dibilang saya sudah tahu, sudah pernah baca. Oh ya udah nggak usah tanya kalau gitu ya. Oke, selesai karena udah tahu teman-teman. Dia nggak usah tanya. Sekarang teman-teman silakan bertanya kepada dia karena dia udah tahu. Silakan teman-teman tanya ke dia. Lanjut. Kenapa harus Saya izin. Bagaimana dengan ayat yang di mengusap Kan udah mengusap punggung Adam? Kan Anda udah tahu. Kalau udah tahu ya udah berarti kan udah tahu sendiri, nggak usah tanya. Sekarang teman-teman Islam yang tanya Anda. Lanjut teman. Kamikaze. Ya jelaskan yang dulu menebus ayatnya ini dosamu maksudnya apa. Tuhan apa Jelaskan manusia? dulu. Kamikaze. Coba. Yang menebus dosa Jelaskan kamu dulu tuh penciptaan ini, Tuhan jelaskan atau dulu. manusia? Kalau Coba kalian nggak dijawab. bisa menjelaskan, kalau kalian nggak bisa menjelaskan, bilang saya menyerah gitu loh. Monitor guru cuma. Ya, monitor. Ini kayaknya dosisnya kurang gede Gurunda. Kalau nggak dari Gurunda ini dosisnya harus gede Gurunda. Coba suntik mana Gurunda? Suntik mati Gurunda. Tadi kita udah tanya, ini gejala awalnya apa gitu loh. Iya. Jadi kamu duduk yang cantik Bagaimana ya. dengan Allah? Kamu duduk yang cantik, Bagaimana dengan Allah kamu duduk. yang mengusap Kamilase. punggungnya Adam, maka keluarlah keturunan kulit putih dengan kulit hitam. Itu penciptaan juga. Apa itu? Kamilase, kamu duduk yang cantik ya. Kamilase. Tunggu. Ada 4 penciptaan. Sabar. Dengan mengusap, Daripada kau dengan saya turunkan, menciptakan dari mending tangan kau dia. duduk cantik. Dari segumpal tanah. Dengarkan. Daripada saya tendang kau ke kandang babi, mending kau duduk cantik. Sabar. Belum lagi. Ini giliran. Belum lagi Isa dari mana diciptakan? Turun. Monyet, turun. Oke, kau jelaskan, Monyet turun. jelaskan, Gurunda. Turunkan monyet. Kau turun. Nah, kau dibawa. Dengarkan saya. Ya, monyet itu begitu. Kalau dia sudah tidak bisa dijadikan manusia, kembali ke habitatmu di gereja. Oke? Al-Quran menjelaskan. Poin pertama. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalqa insan min tin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Adam alaihi salam memulai penciptaan dari tanah. Adam alaihi salam. Lalu ayat selanjutnya menerangkan, "Tsumma ja'ala nasla min sulalatin min ma'im mahin." Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam, menciptakan kemudian keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Ini jelas. Jadi keturunan daripada Adam alaihissalam itu dicipta dari sperma, dari air. Oke? Kemudian Adam, Hawa bukan keturunan Adam. Maka Adam alaihissalam tidak melahirkan kemudian Hawa dari air, karena dia bukan keturunan. Paham itu ya? Kamilase, kau dengar baik-baik. Lalu kemudian Al-Quran menarsikan, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah menyempurnakannya. Jadi ada proses penyempurnaan. Lalu kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh manusia, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, hati, tetapi sedikit dari kamu yang bersyukur. Kayak kamu ini, Kamilase, kamu itu tidak bersyukur. Sudah dicipta dengan begitu sempurna dari Allah, malah kamu kemudian ingkar terhadap yang menciptakan kamu. Malah kau nyembah Yesus.
yang mana Yesus itu justru diciptakan oleh Allah. Al-Quran kemudian menarasikan dengan sangat jelas ada 7 tahapan penciptaan daripada keturunan Adam alaihissalam. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh Allah menciptakan manusia dalam beberapa tingkatan kejadian atau beberapa tingkatan atau tahapan proses penciptaan. Al-Quran yang mengatakan itu. Di kitabmu kamu tumpuk, kitabnya Yahudi kau gabung dengan kitabnya Romawi, kau gabung jadi satu, kau tidak bisa mendapatkan penjelasan seperti ini kamu lase. Oke? Nah, kemudian Al-Quran mengatakan demikian, lalu penjelasan sains menerangkan apa yang diterangkan Al-Quran itu memang betul. Ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Yang pertama, bagaimana kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa manusia berasal dari saripati tanah. Dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 26, ayat 28, ayat 33. Ini juga sesuai dengan kata hama di dalam pemahaman para saintis. Apa itu? Lumpur hitam. Oke, kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 26 mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air H2O. Ini jelas Al-Quran menjelaskan sesuai dengan sains. Bagaimana dengan dikentalkan seperti keju? Itu satu, tahapan pertama. Tahapan kedua, air mani, nutfah. Nutfah. Ini dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tariq ayat 6 dan surah Al-Insan ayat 2. Oke? Dan sesuai dengan pemahaman sains, itu tidak kemudian bertentangan dengan ilmu embriologi. Ini tahapan kedua. Paham ya? Kamu lase, kamu catat yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah alaqah. Alaqah ini diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim yang saya jelaskan tadi, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang itu di dalam surah di antaranya Al-Hajj ayat 5 yang diterangkan tadi oleh adik saya. Kemudian ada juga di dalam Al-Quranul Karim surah As-Sajadah, itu juga ada diterangkan seperti itu di dalamnya. Jadi Islam dalam hal ini Al-Quran tidak kemudian bertentangan dengan ilmu sains. Yang ketiga adalah alaqah. Ini ditemukan juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan tentang embrionik. Itu pahami, ini pelajaran lama ini. Kemudian yang keempat adalah tingkatan mudghah. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian mudghah ini di surah Al-Hajj ya, ayat kelima yang diterangkan tadi. Itu jelas bagaimana kemudian para ilmuwan menemukan bahwa fase selanjutnya setelah alaqah itu adalah mudghah. Nah itu, pelajari itu. Kemudian pembentukan tulang, kemudian pembungkusan tulang oleh daging, kemudian bayi dalam kandungan itu utuh pada tahapan ke-6. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menjadikan yang adalah pencipta, yang menjadikan ciptaannya dengan ciptaan yang paling sempurna. Ini jelas Al-Quran. Bagaimana dengan kitabmu? Ayub di luar adalah tulang. Oke? Mau tanya dong. Daging di dalam, tulangnya di luar. Habis itu tulang dibungkus kemudian oleh kulit. Di luar kulit ada kemudian urat. Ini gimana itu kitab itu kayak gitu? Pak, bisa dibuktikan kan? Kamu ada ilmu kedokteran? Ya. Ilmu embrio itu seperti apa, Pak Ustaz? Kan sudah dijelaskan tadi. Seperti apa? Kan sudah dijelaskan tadi. Embrio itu sudah dijelaskan tadi. Kan saya sudah menjelaskan. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan? Dengarkan. Pertama itu adalah saripati. Dengarkan. Betina turun. Betina turun. Biar ketek yang ngomong juga. Dengarkan. Kita sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran menguraikan surah Al-Hajj ayat 26, ayat 28, ayat 33.
bagaimana sains menemukan penemuannya dengan sempurna, bahwasanya ketika Al-Quran menarasikan bahwa manusia berasal dari saripati tanah, ternyata ilmu sains menemukan bahwa konsep yang ditemukan dari saripati makanan itu seperti halnya hama atau lumpur hitam. Ini jelas, tidak ada yang bertentangan. Lalu bagaimana dengan di kitabmu? Apa yang bisa kita lihat di Bible? Proses penciptaan manusia itu apa bisa dilihat? Coba baca Ayub. Apa yang bisa Anda lihat di situ? Nggak ada. Oke ya. Jadi Oten kalau mau naik ke sini tidak ada ilmu, ya kamu cukup bertanya, jangan kau koar-koar. Kau terlalu kritis terhadap Al-Quran, tapi akalmu mati terhadap Bible. Oke, akalmu nggak berfungsi terhadap Bible. Makanya saya katakan kalian belajar dulu tentang Biblemu, baru kalian itu belajar tentang Al-Quran. Kalau Anda mau mengatakan Al-Quran itu salah, paham ya? Udah paham ya? Nah, bagaimana dengan Bible sekarang kita lihat? Ayub, apa yang diterangkan Ayub di sana? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ini kitabnya Yahudi, karena kalau di kitabnya Kristen tidak ada. Di kitabnya Yahudi itu tidak kita bisa temukan. Dengarkan dulu jemaah. Saya sudah menjelaskan dari versi Al-Quran. Sekarang giliranmu, dari kitabmu atau kitabnya Yahudi yang kalian ambil, silakan. Dengarkan. Pengertian yang saya permasalahkan di sini pengertian penciptaan. Bang Jibril, penciptaan itu tolong tampilkan Ayub 10 nomor 10 Bang Jibril. Sudah diciptakan manusia Tolong pertama. tampilkan Ayub 10 nomor 10. Biar Adam alaihissalam sudah dijawab tadi. Tadi sudah dijawab. Tadi saya sudah jawab. Kamu kalau tidak mau mendengarkan, kutendang lagi kau sampai kandang babi. Kan sudah kujawab tadi, Al-Quran sudah menjelaskan. Nah sekarang giliranmu menjelaskan kitabnya Yahudi, karena di kitabmu, kitab Yunani itu nggak ada. Sekarang kitab Yahudi yang kalian rampok, coba kau terangkan Ayub 10, nomor 11, coba. Saya naik ke sini untuk menanyakan kamu gimana. Sudah saya jawab, kucluk. Iya. Sekarang giliranmu. Sekarang saya kan bisa menyangga. Kalau saya menyangga. Sekarang saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Kalau saya menyangga, kamu bisa jelaskan tidak? Nanti kamu sanggah. Sekarang giliran kitabmu dulu. Selesaikan dulu karena kamu kan guru dulu daripada kita bokongmu di sini. Nah, mampus. Masih mau kau datang besok. Numpang tanya Bang Juma. Nah, ini bertanya lagi, Bang. Saya sudah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Sekarang coba kamu pertontonkan penciptaan dalam kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Karena kalau di kitab Romawi nggak ada. Coba. Bang Juma bicara sains gitu loh. Lah iya makanya, coba kamu jelaskan. Coba kau jelaskan bulan Saudara jelaskan kepada saya proses penciptaan manusia menurut Biblemu. Silakan. Bulan terbelah dulu. Gimana? Coba jelasin Bang. Coba kamu terangkan dulu ini. Kenapa larinya ke bulan? Enggak berseimbang. Ada bulan terbelah itu gimana sainsnya? Ya, nanti juga saya tanya kenapa kemudian punya Maria terbelah gara-gara Tuhan mau lahir. Gawat itu. Gawat. Sekarang yang saya tanya penciptaan menurut Bible. Silakan. Kamu menang sendiri susah. Lah kamu yang mau menang. Saya kan udah menjelaskan proses penciptaan di Islam. Data-data sudah saya sajikan. Sekarang proses penciptaan manusia di Bible. Masa sudah 2 kitab kau kumpul dari kitabnya agama lain, kau tempel menjadi satu, belum bisa menjawab menandingi Quran. Coba silakan. Kalau penciptaan manusia, kau belajar ilmu kedokteran. Ya. Kalau ilmu kedokteran sudah tadi saya jelaskan. Yang saya jelaskan tadi itu adalah kesesuaian antara ilmu kedokteran dengan Al-Quran. Nah sekarang coba kamu terangkan kesesuaian antara Biblemu dengan ilmu paganisme. Coba. Abang Juma itu bulan aduh Bapak Anus. Pak Anus, tolong bela agama Anda. Ini banyak yang menyaksikan, 2000 orang lebih. Coba Pak Anus tunjukkan ke kita
bagaimana proses penciptaan di kitab saudara? Coba. Jangan bilang Anus duluan yang dicipta. Ayo, silakan, silakan. Enggak, kau nggak boleh ngomong begitu Juma. Namaku itu bukan Anus, Adrianus Juma. Ya, kan disingkat aja, mau bahas terlalu panjang. Apa salahnya sih? Bodoh kau. Iya. Nanti ku minta biji sakarnya lagi kayak kemarin, mampus lagi. Enggak, kau jelasin itu bulan terbelah dulu biar aku ingin tahu. Sebentar sabar, saya akan jelaskan itu. Udah, kau jelasin. Sekarang kau jelaskan dulu Anus, bagaimana kemudian Anus menyembah kepada Yesus sementara Yesus tidak mengajarkan tentang proses penciptaan. Nah, saudara Anus, coba kamu terangkan proses penciptaan Anus di dalam Bible, silakan. Gimana ceritanya? Kau jelas dulu bulan terbelah Juma. Iya. Kasihan ini. Kau ngomong sains pengetahuan. Itu saya bisa tunjukkan itu. Bulan terbelah, jongkok sains. Tidak usah Bang Jibril, tidak usah. Nggak usah ya, nggak usah. Mendingan langsung ke situ dulu aja penciptaan tadi biar imbang kita. Biar imbang. Ya, coba bisa menjelaskan, santai aja. Saudara Anus, supaya kamu dianggap kau punya kitab itu betul-betul dari Tuhan, coba kau jelaskan proses penciptaan manusia, coba. Juma, kau jelasin dulu bulan terbelah, Abang. Anus, coba Anus terangkan ke kita bagaimana proses penciptaan Anus di dalam Bible, silakan. Bicaramu hebat, garang, meyakinkan. Oh iya memang, kan sesuai dengan fakta. Tapi isinya Sesuai dengan fakta. Makanya kalau kau ingin menilai, kalau kau ingin menilai isi penjelasan saya, bandingkan dengan isi Biblemu. Silakan. Apa itu bulan terbelah Juma? Jelasin, aku pengen tahu dong. Aduh Anus, ditanya apa? Maunya kalau apa? Anus, kau jelaskan. Saudara Anus, itu orang bisa paham. Itu tempat, kalau memang pengertianmu saat tempat keluar tai, ya di situ tai keluar. Berarti itu namamu. Tempat keluarnya tai, coba kau jelaskan. Wahai tempat keluarnya tai. Saudara, tempat keluarnya tai, kau jelaskan kepada kita bagaimana kemudian bagaimana kemudian di dalam Biblemu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Saudaraku, tempat keluarnya tai, coba kau jelaskan Bible menjelaskan proses penciptaan. Silakan. Kau jelasin bulan terbelah secara dasar Anus. Logikamu, sainsmu cacat kalau kau jelasin bulan terbelah. Kenapa kamu tidak menjelaskan tentang Anus terbelah? Anus terbelah. Tentang proses penciptaan. Coba. Kenapa? Bang, kita jangan tegang urat, bicara santai. Yang tegang urat siapa? Suaramu jangan tegang. Memang suara saya begitu. Seolah-olah kau mempresur, kau hebat berbicara. Memang faktanya begitu. Kosong isinya Juma. Kalau kosong isinya, buktikan dengan Anda unggulkan isi Bible. Saya sudah menjelaskan Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Bandingkan dengan kitabmu. Bagaimana kitabmu menjelaskan proses terciptanya Anus? Coba. Burung beo kalau aku ajak cuman bisa merepet. Udah kau turun sana, kau pergi gereja. Kau pergi gereja, piji-piji pendeta. Ada otak. Udah jelas-jelas proses penciptaan sudah kita jelaskan. Al-Quran menarasikan bla 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 bla, ya, berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Kita jelaskan bla 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 bla. Sekarang giliran Anda. Kalau Anda benar-benar kitabnya dari Tuhan, pasti mampu menandingi Quran. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa, Pak Anus. Udah kau ke gereja dulu. Silakan Dinda Jibril kalau misalnya mau menjelaskan untuk edukasi tentang bulan terbelah juga apa? Silakan. Sama yang embrio juga bisa saya ini, tapi sedikit aja. Habis itu saya mau kerja guru, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim.